Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Babu ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, halaman 62. Bab ad-du'a, yakni menyeru manusia, menyeru manusia kepada syahadah alla ilaha illallah. Wa qaulillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Surat Yusuf, surat yang ke-12. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, ala basiratin ana, di atas basirah aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku, wa ma'ana, dan tidaklah ana, aku minal musyrikin, termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sampai penjelasan per lafadznya, halaman 62. Kemarin disebutkan ketika Musannif rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan bab-bab yang telah lampau tentang tauhid, keutamaan tauhid, dan segala sesuatu yang mengharuskan untuk takut dari lawan tauhid, maka beliau menyebutkan dalam bab ini bahwasanya tidak selayaknya bagi seseorang yang telah mengetahui perkara-perkara tersebut di atas tadi, ayak tasiru ala nafsi, hanya membatasi untuk dirinya sendiri, di istilahnya apa, di pek dewe, ndak, ilmunya tidak boleh disimpan sendiri, tidak menyimpan ilmu tersebut untuk dirinya. Bal yajibu alaihi ayadawa ilallahi ta'ala, bahkan wajib alaihi atas dirinya ayadawa untuk mengajak ilallahi ta'ala, mengajak kepada Allah ta'ala, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan mau'izah al hasanah, kama huwa sabilul mursalina wa atba'ihim, yang itu mengajak kepada Allah dengan hikmah dan mau'izah hasanah adalah jalannya orang-orang yang diutus dan pengikut-pengikut mereka. Kata mu'alif hafizahullah ta'ala, ad-du'a'u ay da'watun nas. Ad-du'a yakni da'watun nas, mengajak, menyeru manusia. Penjelasan per lafadznya, ila syahadati alla ilaha illallah, kepada persaksian alla ilaha illallah, ay ila tauhidillahi wal imani bihi, mengajak untuk mentauhidkan Allah, wal imani bihi, dan mengimani Allah, wa bima ja'at bihi rusuluh, dan mengimani dengan segala sesuatu yang utusan-utusan Allah datang dengannya, mimma huwa madlulu hadhihi syahadah, yang itu adalah penunjukan dari persaksian tersebut. Kemudian lafadz kul
Penjelasan ayatnya kul hadhi sabili kul. Fi'il apa ini? Mas Aris? Fi'il madinya? Huruf ilatnya di tengah namanya? Najwa. Masyaallah. Jadi kul, katakanlah, kalau makan juga kul, pakai makan kaf. Fi'il madine akala. Kul, katakanlah, fa'ilnya mana kul Mas Hedi? Kul hadhi sabili. Pelakunya fa'il. Setiap fi'il kan pasti ada fa'ilnya. Takdirnya ana. Huwa. Oh, diajak bicara kok huwa. Huwa kan dia di sana. Mas Alvin. Dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta engkau. Kan diajak yang di hadapannya. Qul al-khitabu lirrasul alaihi salatu wasalam. Katakanlah yang khitab, yang diajak bicara itu adalah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Seorang yang bakhil itu adalah dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Aku disebut di sisinya tapi dia tidak mau bersolawat atasku. Jadi kalau disebut Nabi alaihi salatu wasalam, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak berarti nanti kita termasuk orang bakhil. Qul al-khitabu lirrasul alaihi salatu wasalam. Khitabnya adalah kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Hadhihi ay ad-da'watu allati ad'u ilaiha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yani ad-da'watu allati ad'u ilaiha. Seruan yang aku menyeru kepada dakwah tersebut. Ad'u failnya Mas Aris. Domir. Ya. Wa tariqatu allati ana 'alaiha, dan aku menyeru kepada suatu jalan allati ana 'alaiha, yang aku berada di atas jalan tersebut. Sabili, jalanku, yakni tariqati wa da'wati. Tariqahku wa da'wati, dan dakwahku. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, ila tauhidillahi. Aku menyeru kepada Allah, yakni menyeru kepada untuk mentauhidkan Allah. La ilaha dzin min hududid dunya. Aku menyeru kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak untuk mendapatkan satu bagian dari bagian-bagian dunia. Wala ila riasatin, tidak pula aku menyeru untuk mendapatkan riasah, kepemimpinan. Wala ila hisbiyatin, dan tidak pula aku menyeru, mengajak untuk pada suatu kelompok. Ala basiratin, yakni ala ilmin, bidzalika, di atas ilmu dengan yang demikian itu, wa burhanin, penjelasan akliyin wa syar'iyyin, secara akal dan syara'. Wal basiratu al ma'rifatu allati yumayyazu biha bainal haqqi wal batil. Yang namanya basirah itu adalah al ma'rifatu, suatu pengetahuan, allati, yang yumayyazu, dibedakan, biha, dengan ma'rifat tersebut, bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dan kebatilan. Wa manittaba'ani,
dan orang-orang yang mengikutiku, yakni amanabi, orang yang beriman bi dengan aku, wasaddaqoni, dan membenarkan aku. Yuhtamalu annau atfun ala dhamir al-marfu fi ad'u. Ada kemungkinan, ihtimal kemungkinan annau sehingga dia atfun digandengkan ala dhamir al-marfu, digandengkan pada dhamir yang marfu pada fi'il ad'u. Fayakunul makna, maka maknanya menjadi ana ad'u ilallahi ala basiratin. Aku menyeru kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu, di atas pengetahuan, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku kadzalika demikian juga, yad'u ilallahi ala basiratin. Orang-orang yang mengikuti demikian juga mereka menyeru kepada Allah di atas basirah. Paham ini? Mas Edi sudah paham kemarin? Pak Supam, ulangi Pak. Oh, kok sampai situ ya Pak. Ayat ini loh Pak, yang ditulis ini loh. Dan aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, dan orang-orang yang mengikutiku menyeru kepada Allah juga di atas ilmu. Gampang ya? Itu yang pertama. Wa yutamalu ayakun atfan alal dhamir al munfasil ana, fayakunul makna ana wa atsba'i ala basiratin. Dan kemungkinan yang kedua, ataf kepada dhamir munfasil, kepada ana. Maka mananya aku dan orang-orang yang mengikuti juga di atas ilmu. Wa tahqiq anal atfa yatadhammanu al ma'naya ini fa atsba'uhu hum ahlul basira adda'una ilallah. Dan tahqiqnya sesungguhnya ataf tersebut mengandung dua makna, fa'atsba'uhu, maka pengikut beliau hum ahlul basirah, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, adda'una ilallah, dan mereka adalah dai kepada Allah. Antum dai kepada Allah apa enggak? Dai pada siapa? Pada anak dan istri dah. Ya para? Pada anak dan istri dan orang-orang yang di sekitar kita. Monggo. Tahu nih, paham Mas Friendly? Paham ya? Wis belajar bahasa Arab apa? Terus luwih jilid belajar Mas bahasa Arab. Ta'alamu al-Arabiyyah fa innahu yasidu al-aql. Belajarlah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab itu bisa menambah kecerdasan. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa unasihumullah, dan aku mensucikan Allah, wa uqaddisuhu, dan mensucikannya, an ayakuna lau syarikun, dari dia itu memiliki sekutu, fi mulkihi, dalam kerajaannya, aw ma'budun bihaqqin siwawat, dan yang disembah dengan benar selainnya. Wal mana al-ijmali lil ayah, makna secara umum dari ayat di atas, kul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Makna secara umumnya, ya'muru subhanahu, ya'murullahu rasulahu, Allah mengutus rasulahu, utusannya, ayyukhbira, untuk memberitahu, mengkhabarkan an-nasa kepada manusia,
antariqatihi dari jalannya, wa sunnatihi sunnahnya, annaha ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah, bahwasanya ad-da'wa ilallah menyeru kepada syahadati alla ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah, ala ilmin di atas ilmu, wa yakinin wa burhanin, ilmu keyakinan dan burhan penjelasan. Wa kullu manittaba'ahu dan semua manittaba'ahu orang-orang yang mengikutinya, yada'u mereka menyeru ila ma yada'u ilai ala ilmin wa yakinin wa burhanin. Dan orang-orang yang mengikuti beliau mereka menyeru kepada apa yang beliau seru di atas ilmu, yakin dan burhan. Wa annahu huwa dan sesungguhnya beliau, wa atsba'u dan pengikut-pengikutnya, yunassihunallaha mereka mensucikan Allah, anis syarik dari persekutuan lahu bagi Allah, fi mulki dalam kerajaannya, wa anis syariki lahu fi ibadatihi dan dari penyekutuan bagi Allah dalam peribadahan kepadanya. Wa yatabarra'u mimman asyraka bihi dan berlepas diri mimman dari orang-orang asyraka bihi yang mensekutukannya, wa in kana aqraba qaribin meskipun orang yang mensekutukan Allah tersebut adalah aqraba qaribin, orang yang paling dekat. Mereka berlepas diri. Ini adalah makna Islam. Apa Islam? Mas Alvin paling sih. Wal bara'atu walihi. Wis tambahi Mas Hedi. Kurang satu lafaz. Wal bidai. Al istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bittaati wal bara'atu minasyirki wal bidai wa ahlihima. Istislam lillah menyerah pada Allah, inqiyat tunduk pada Allah dengan ketaatan, wal bara'atu dan berlepas diri dari kesyirikan dan kebid'ahan, dan ahlu keduanya, ahlul bid'ah dan ahlu syirik. Munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat dengan bab. Annallahu dzakara fiha tariqatar rasul wa atsba'ihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dzakara fiha menyebutkan fiha dalam ayat tersebut tariqatar rasul, jalannya ar-rasul, wa atsba'ihi dan para pengikutnya, wa yad'wa ila syahadati alla ilaha illallah, yakni seruan kepada persaksian la ilaha illallah ala ilmin di atas ilmu, bima yad'una ilaihi dari apa yang mereka seru kepadanya. Fa fiha maka di dalamnya wujubud da'wa ila syahadati alla ilaha illallah alladzi huwa maudhu'ul bab. Di dalamnya ada wajibnya mengajak kepada persaksian la ilaha illallah yang itu adalah kandungan bab. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faedah dari ayat di atas. Yang pertama, anna da'wata ila syahadati alla ilaha illallah hiya tariqatur rasul wa atsba'ihi. Sesungguhnya menyeru kepada persaksian la ilaha illallah itu adalah jalannya rasul dan para pengikutnya. Yang kedua, annau yajibu 'alad da'iyati ayakuna aliman. Sesungguhnya wajib 'alad da'iyah bagi seorang penyeru ayakuna aliman bima yad'u ilaihi. Dia itu harus punya ilmu dengan apa yang dia ajak. Aliman bima yanha anhu, dia punya ilmu dari apa yang dia larang. Yang ketiga, at-tanbihu 'alal ikhlas fid da'wah, peringatan alal ikhlas untuk ikhlas fid da'wah dalam dakwah, bi alla yakuna lid-da'iya maqsidun siwa wajhillah, yakni
Hendaknya seorang dai mempunyai maksud selain wajahnya Allah. La yaksidu bidzalika tahsila malin. Dia berdakwah tidak bermaksudkan untuk mendapatkan harta. Dakwanya murni untuk mendapatkan wajah Allah, dia tidak bermaksud dengan dakwanya untuk menghasilkan harta. Piye iku? Amplopane kandel. Auriasatin, atau dia tidak berdakwah untuk mendapatkan kepemimpinan jadi ketua. Ndak. Awamadhin minanas, dia berdakwah untuk mendapatkan pujian dari manusia. Au da'watan ila hisbin au madhabin, ataupun dakwah menyeru pada suatu hizb, suatu golongan atau suatu madhab. Ada 3 golongan yang pertama kali dinyalakan neraka kepada mereka sebelum orang-orang musyrik. Siapa? Salah satunya dai, seorang yang belajar ilmu agama supaya dikatakan dia seorang alim. Seorang yang belajar ilmu agama supaya dia mendapatkan pujian manusia, alim ataupun qori, seorang pembaca Al-Quran yang bagus. Itu adalah orang yang pertama, termasuk orang yang pertama kali dinyalakan api neraka sebelum orang-orang musyrik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mau meriwayatkan hadis tersebut pingsan 3 kali. Pernah dengar apa? Ya, 3 kali ya. Abu Hurairah pingsan 3 kali ketika meriwayatkan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kita harus menjaga niat bahwasanya kita belajar ini benar-benar untuk mendapatkan wajah Allah, bukan satu bagian dari bagian-bagian dunia. Dunia itu bukan hanya sekedar harta, ben dipanggil ustadz apa ustadzah, ora beres iku. Harus dijaga niatnya murni hanya untuk mendapatkan wajah Allah. Yang keempat, annal basirata faridatun. Sesungguhnya basirah itu adalah tadi apa? Ma'rifat, pengetahuan, yang dengan pengetahuan tersebut mengetahui antara benar dan salah adalah wajib. Li'anna ittiba'ahu, karena sesungguhnya mengikuti alaihi salatu wassalam wajibun, adalah suatu kewajiban. Wala yatahaqqaqu ittiba'uhu, dan tidak mungkin terwujudkan mengikuti beliau kecuali bil basirah, dengan al basirah. Wa ya al ilmu wal yakin, dan basirah adalah ilmu dan yakin. Yang kelima, husnut tauhidi, bagusnya tauhid, li'anau tansihun lillahi ta'ala, karena tauhid adalah mensucikan, pensucian bagi Allah Ta'ala. Yang keenam, kubbus syirki, buruknya kesyirikan, li'anau masabbatun lillahi ta'ala, karena kesyirikan itu adalah celaan bagi Allah. Yang ketujuh, wujubu ibti'adil muslimi anil musyrikin, wajibnya ibti'ad. Fi'il madinya tambahan berapa huruf? Mas Aris, ibti'ad. Fi'il madinya tambahan berapa huruf? Ini apa? Ibti'ad. Enggak, ibti'ad ini isim fa'il atau isim maf'ul, masdar atau masdar. Fi'il madinya ibta'adun, fi'il madhi di tanwin ya ta. Ibta'ada, yabtad itu ibti'adun. Tambahan 2 huruf, alif dan ta.
Wujubu ibtiadil muslimi anil musyrikin. Wajibnya seorang muslim itu menjauh dari orang-orang musyrik. La yasiru minhum bisyai'in, tidak condong kepada mereka pada suatu perkara. Fala yakfi annahu la yusyrik, maka tidak cukup seorang muslim itu tidak mensekutukan Allah, tapi juga harus menjauhi. Kemudian Mas Aris, baca Mas. Hadis yang pertama dalam bab ini, bab syahadati alla ilaha illallah, bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, lama ketika ba'atha, beliau mengutus Mu'adz ilal Yaman, ke negeri Yaman. Qala lahu, beliau berkata lahu kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka sesungguhnya engkau ta'ti akan mendatangi kauman suatu kaum min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, maka hendaknya pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah persaksian la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ila ayyuhidullah, engkau menyuruh kepada mereka untuk mentauhidkan Allah. Jadi dakwah yang pertama kali untuk mentauhidkan Allah. Fa innum mata'uka lidzalika, fa inhum, dan jika hum mereka, ata'uka mentaati engkau, lidzalika dalam perkara tersebut, untuk mentauhidkan Allah, fa'alimhum, maka ajarilah mereka. Fa'alimhum, failnya tadi sudah domir anta wujuban, hum apa maf'ul bi. Fa'alimhum, maka ajarilah mereka, hum, annallaha, sesungguhnya Allah, iftarada alaihim, mewajibkan, memfardukan alaihim, atas mereka, khamsa sholawatin, 5 kali salat, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam setiap satu hari dan malamnya, sehari semalam wajib 5 kali salatnya. Fa innum ata'uka lidzalika, dan jika mereka ata'uka mentaati engkau, lidzalika dalam perkara tersebut, mau salat, mereka mau salat, fa'alimhum, selanjutnya ajari mereka, annallaha iftarada alaihim shadaqatan, sesungguhnya Allah iftarada, memfardukan, mewajibkan, alaihim, atas mereka, shadaqatan, suatu sedekah, tu'khadhu, sedekah tersebut tu'khadhu, diambil, min aghniyaihim, dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu, kemudian sedekah tersebut dikembalikan, ala fuqaraihim, atas orang-orang miskin di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalika, dan jika mereka mentaati engkau dalam perkara tersebut, fa iyyaka wa karaima amwalihim, berhati-hatilah engkau dari harta mereka yang terbaik dan harta mereka yang paling berharga. Artinya tidak boleh ngambil sembarangan. Wattaqi da'watal mazlum, dan bertakwalah, takutlah da'watal mazlum, doanya seorang yang dizalimi. Kalau mengambil harta mereka dengan tanpa hak, kan berarti mengambil dengan zalim. Dan takutlah engkau dari doanya seorang yang terzalimi, fa innahu, karena sesungguhnya, laisa bainaha, tidak ada antara dia, doanya orang yang terzalimi, wa bainallahi, dan Allah, hijabun, tidak ada hijabnya, langsung terkabulkan. Kemudian penjelasan beliau hafizahullah taala, paham ya hadis Mas siapa? Mas paling belakang siapa namanya? Mas Eko, anak pertama berarti. Paham ya Mas Eko?
Terjemahnya sudah paham ya? Ba'atha Mu'adzan wajjaha wa arsalahu. Mengutus Mu'adz artinya mengarahkan dia, wa arsalahu mengutusnya ilal Yaman, ke Yaman, ilal iklim al ma'ruf junubil jazirati al arabiyah, pada iklim. Allah alam ini iklim belum dicari tadi. Al ma'ruf ketahui, junubil jazirati al arabiyah, satu sisi dari jazirah al-Arab, da'iyan ilallah, menjadi seorang dai ilallah, seorang dai kepada Allah, wa waliyan wa qadiyan, sebagai seorang pemimpin gubernur, wa qadiyan seorang qadi. Wa dzalika fi sanati asyrin minal hijrah. Yang demikian itu terjadi di tahun ke-10 Hijriah. Ahlul kitab itu humul yahudu wan nasara, mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Li'annahum kanu fil Yaman, karena sesungguhnya keberadaan mereka fil Yaman aksara, lebih banyak min musyrikil Arab au aglab. Orang-orang ahlul kitab di Yaman itu lebih banyak daripada orang-orang musyrik Arab ataupun lebih aglab. Syahadatu, lafaz syahadah, yajuzu fiha arrafu ala anna ismu yakun mu'akharun wa awwalu khabaruha muqaddamun wa yajuzu al-aksu. Jadi kan fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Lah, lafaz syahadah itu boleh dirofakan karena isimnya kana. Falyakun, kana itu yang falyakun, ataupun isim kana yang diakhirkan, wa awalu khobaruha muqaddamun, dan awal falyakun awala itu khobarnya kana yang diawalkan, muqaddamun wa yajuzu alaksu, dan boleh kebalikannya. Jadi boleh falyakun awalu ma tad'uhum ilai syahadata, juga boleh. Paham lagi? Ya Mas Alvin ya. Mas jadi paham ya? Ketemu falyakun. Falyakun kan itu kan kana yakunu. Kana kan memiliki isim dan khobar. Lah syahadatu itu bisa jadi isimnya kana, bisa jadi khobarnya kana. Dua-duanya boleh. Ya Mas Aris paham ora? Tenan ora? Apa nih Mas Dedi? Syahadatu. Syahadata. Khobarnya kana syahadata. Ya, kan di sini dikatakan wa yajuzu al-aksu, boleh kebalikannya. Jadi boleh bisa falyakun awalu, falyakun awala. Terus bisa syahadatu, bisa syahadata. Sing urung paham bahasa Arab ya mbuh. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam satu riwayat, yakni dalam riwayat ukhra lainnya, fi sahihil Bukhari, dalam sahih al-Bukhari. Ata'uka lidzalika, ata'uka asalnya ta'a tambahan satu huruf a, ikut timbangan af'ala, terus ada wawu jamaahnya fa'il itu. Ata'uka, mereka mentaati engkau, lidzalika, dalam perkara tersebut. Ini mentauhidkan Allah. Syaidu wangqadu lidakwatika wa kafaru bima yu'badu min dunillah. Mereka bersaksi, wangqadu, dan tunduk, lidakwatika, pada seruanmu, wa kafaru, dan mereka mengingkari, mengkufuri, bima yu'badu min dunillah, dengan segala sesuatu yu'badu yang disembah, min dunillah, dari selain Allah. Iftaradu alaihim,
aujaba alaihim, yakni mewajibkan atas kalian. Atau kalidzalika, yakni amanu bi fardiyatiha wa aqamuha. Atau kalidzalika, untuk melakukan salat, amanu bi fardiyatiha, mereka beriman dengan fardunya salat 5 waktu tersebut, wa aqamuha, dan mereka menegakkannya, bukan hanya sekedar melakukannya. Yang melakukannya akeh yang melakukan, tapi belum tentu menegakkan. Iftaradu alaihim shadaqatan, mereka iftaradu alaihim shadaqatan, sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka sedekah. Yani aujaba alaihimus zakata, mewajibkan atas mereka az-zakat. Iyyaka, kalimat tahdzir, suatu kata untuk memperingatkan. Wa karaima, mansubun ala tahdzir, dinasabkan karena tahdzir. Iyyaka jam'u karimatin, jamak dari mulia. Wa ya khiyarul mal wa nafaisuha wa nafaisuhu, karo ima amwalim, yakni sebaik-baik harta mereka dan paling berharganya. Ittaqi da'watal mazlum, takutlah dari doanya seorang yang dizalimi. Ittaqi fi'il madhinya apa Mas Hedi? Ittaqilah, bertakwalah engkau kepada Allah. Mas Aris, ittaqo tambahan berapa huruf? Aslinya tako, Mas Alvin ya, Mas Alvin. Wako, terus tambahan ifta'ala, tambahan 2 huruf. Ittaqi da'watal mazlum, takutlah dari doanya seorang yang dizalimi. Ihdzarha, waspadalah. Waj'al bainaka wa bainaha wiqayatan bi fi'lil adli wa tarkidz dzulmi. Waspadalah dari dakwanya orang yang dizalimi, dan jadikanlah antara engkau dan dengannya, dakwanya orang yang dizalimi, wiqayatan, suatu wiqayah, tameng, bi fi'lil adli, dengan melakukan keadilan, wa tarkidz dzulmi, dan meninggalkan kezaliman. Fa innahu ay al-hal wa sya'nu, yakni keadaan dan sya'n, keberadaannya, laisa baina wa bainallahi hijabun, tidak ada antara dakwanya orang yang dizalimi dan dengan Allah hijabun, yakni la tuhjabu anillah, tidak dihijabi dari Allah. Jadi kalau ada seorang yang dizalimi, dia mau berdoa, langsung dikabulkan Allah. Bal turfa'u ilaihi fayaqbaluha, bahkan diangkat kepada Allah terus langsung diterima oleh Allah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaini, telah mengeluarkannya hadis tersebut Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Al-mana ali jamali ulil hadis, mana secara umum dari hadis di atas, anan Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam, lama ketika wajah Mu'ad, mengutus Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu ila iklimil Yaman, kepada Yaman, da'iyan ilallahi wa mu'alliman, sebagai seorang dai, seorang penyeru kepada Allah, wa mu'alliman, dan sebagai pengajar, rasa malau al-khuttata allati yasiru 'alaiha fid da'watihi, memberikan garis besar yang akan dia lalui dalam dakwahnya. Fabayyana lahu, maka
Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan pada Mu'ad anna sesungguhnya dia sayuwajihu kauman, dia akan menghadapi kauman suatu kaum ahla ilmin, ahlul Yaman, suatu kaum ahlul kitab, seorang yang memiliki ilmu, wajadalin dan ahlul jidal, minal yahudi wan nasara, dari orang Yahudi dan orang-orang Nasara, liyakuna ala uhbatin, hendaknya Mu'adz itu memiliki persiapan limunadzaratihim, untuk munadzarah, mendebat mereka, waraddi syubahim, dan membantah syubhat-syubhat mereka, tsumma liyabda'a fi da'watihi bil aham fal aham. Kemudian hendaknya Mu'adz ibnu Jabal memulai dakwahnya dengan suatu yang paling penting, kemudian selanjutnya fayada'u wan nasa ila islahil aqidati awalan, maka hendaknya dia menyeru manusia untuk memperbaiki akidah yang pertama kali, li'anna al-asas, karena akidah adalah al-asas. Fa idza anqadhu lidzalika, jika mereka tunduk pada perkara tersebut, amarahum bi iqamis salat, memerintahkan mereka untuk menegakkan salat, li'annaha a'zamul wajibati ba'da tauhid, karena salat itu adalah kewajiban yang paling agung setelah tauhid. Fa idza aqamuha, jika mereka sudah menegakkan salat, amara aghniya'ahum bidafi zakati amwalihim ila fuqaraihim, Nabi memerintahkan Mu'adz agar orang-orang kaya di antara mereka memberikan zakat harta-harta mereka kepada orang-orang miskinnya, muwasatan lahum wa syukran lillah. Muwasatan belum dicari tadi, Allah alam. Apa Mas Alvin? Wasa. Pemerataan dilewati dulu. Muwasatan lahum wa syukran lillah, dan muwasatan bagi mereka dan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Tsumma khadzarahu min akhdi jayyidil mal, kemudian Nabi memperingatkan Mu'adz dari mengambil harta yang paling bagus, li'annal wajiba al-wasatu, karena sesungguhnya yang paling wajib adalah pertengahan. Tsumma khasahu alal adli wa tarkidz dzulmi, kemudian Nabi alaihissalatu wasallam khasahu, mendorong Mu'adz alal adli, untuk berbuat adil, wa tarkidz dzulmi, dan meninggalkan kedzaliman, li'alla yad'u alaihi mazlum, supaya tidak ada seorang yang zalim mendoakan kejelekan kepadanya. Da'a alaihi, da'a ila, da'a alaihi, da'a alaihi, mendoakan kejelekan, supaya Mu'adz tidak didoakan kejelekan dari orang yang dizalimi. Wa da'watuhu mustajabatun, dan doanya seorang yang dizalimi itu karena diambil hartanya yang paling bagus adalah mustajabatun, adalah diijabahi, dikabulkan. Munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis dengan bab ini, anna awwala ma yud'a ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, sesungguhnya awal pertama kali yang diserukan adalah untuk mengajak persaksian kepada la ilaha illallah, wa fihi irsalud du'ati ila lidzalika, dan di dalam hadis tersebut ada pengutusan duat, dai untuk mengajak kepada perkara tersebut. Ini itu dakwahnya para nabi, dakwahnya nabi dan para nabi diajak pertama kali untuk mentauhidkan Allah, bukan untuk mengajak perkara-perkara yang lain dulu. Mengajak pada tauhid. Yang mengajak pada sholat kemarin ya? Apa itu sholat? Mengajak untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dulu, tauhidnya keri. Ini tauhid terlebih dahulu, karena tauhid adalah asas. Karena semua amalan kalau pondasinya
tidak kokoh, semuanya akan sia-sia. Sampai sini Mas Eko, Mas Aji paham ya? Ringkasannya Mas, saya banter suarane. Mensedekahkan harta yang terbaik. Hati-hati dari mengambil harta yang terbaik. Karena doanya orang yang terdolimi tidak ada hijab. Jadi kita mesti berhati-hati dari mendolimi orang. Awalnya sampai ngambil harta kepunyaan orang, kepunyaan tersebut dibutuhkan orang tersebut. Dia mesti muni sauni-uni nih. Iya para. Muga-muga sing jipuk engko apa. Mas Eko, paham ya? Wallahu ta'ala alam. Sampai sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.